kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mem, halo teman-teman semuanya, dan halo semua yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Awal Bros dari program studi ilmu keperawatan. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai moderator Naswa Nurliana. Saya Suci Febi Azara. Saya Tasya Putri Ramadhani. Saya Yulia Graciela. Baik, kami di sini akan membuat tugas dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Rizky Tri Anugrah Bakti SHMH. Nah, berdirinya kami di sini, kami akan melakukan sesi wawancara terhadap beberapa orang atau narasumber untuk mendapatkan pendapatnya mengenai pelanggaran nilai-nilai Pancasila pada kasus pelecehan terhadap perempuan di lingkungan akademik. Baik, agar tidak mengulur-ulur waktu atau tidak berlama-lama, mari kita saksikan video wawancara berikut. Perkenalkan Mem, sebelumnya nama saya Suci Febi Azara, salah satu dari kelompok ingin mewawancarai Mem terkait pelecehan di lingkungan akademik ini. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana pendapat Mem atau pandangan Mem terhadap kasus pelecehan sekarang yang terjadi di lingkungan akademik ini? Kalau dari saya ya, maksudnya dari pribadi dari dosennya, di sini kebetulan sejauh ini belum ada laporan terkait pelecehan seksual kepada dari dari mahasiswa ke mahasiswa ataupun dari tenaga pengajar atau karyawan di sini. Tapi menurut saya pandangan pribadi seharusnya pelecehan seksual itu ditiadakan karena semua masyarakat ataupun wanita, khususnya wanita yang kadang merasa dilecehkan itu memiliki hak sendiri, memiliki hak perlindungan yang memang harus kita lindungi. Sesuai dengan di Universitas Awal Bros, kebetulan kita juga sudah memiliki Satgas PPKS, di mana kita melindungi mahasiswa ataupun karyawan yang merasa dilecehkan. Dari pandangan saya pribadi, jika ada kasus yang didapatkan hal itu, kita harus tegakkan, kita harus melindungi korban, kita harus mendapatkan laporan, terus kita harus menyelesaikan kasusnya, karena trauma berat yang bisa didapatkan oleh mahasiswa ataupun korbannya adalah salah satunya dari pelecehan seksual. Terima kasih Mem. Untuk pertanyaan kedua, dalam konteks Pancasila kelima, bagaimana seharusnya keadilan ditegakkan di kampus Mem? Keadilan apa nih? Keadilan untuk mahasiswanya dan yang melakukannya gitu Mem. Kalau korbannya dari korban. Oke. Kalau dari sila kelima ya, keadilan yang harusnya didapatkan oleh korban yang mengalami pelecehan seksual tentu salah satu hak lindung. Dia harus dilindungi, identitas si korban atau pelapor ini harus kita menjaga privasinya, kita harus tutupi siapa korbannya, terus kita harus telusuri siapa si pelaku sebenarnya, terus setelah itu kita harus memberi haknya, apa sanksi yang harus didapatkan oleh si korban terkait apa tindakan yang sanksi si pelaku ya, si pelaku terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku ke korbannya. Namun kita tetap melindungi dan memberikan terapi pengobatan kepada si korban agar korban ini tidak merasa trauma. Nah, karena biasanya nih korban yang sudah merasa trauma dan tidak mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan perlindungan, dia akan mulai menutup diri dan menjauh dari teman-temannya. Nah, kemungkinan besar juga dia tidak mau lagi datang untuk kuliah. Jadi kita memang harus melindungi si korbannya dan tetap memberikan haknya sebagai manusia, dan sanksi yang mau dia berikan ke pelaku juga harus diberikan. Seperti itu.
Untuk pertanyaan terakhir nih Mem, apa langkah yang bisa dilakukan Mem selaku Satgas di kampus untuk mencegah terjadinya pelecehan Mem? Nah, kalau kami di Satgas PPKS di kampus Universitas Sarawak Bros ini, selain untuk mencegah terjadinya kekerasan atau pelecehan, itu salah satunya kami mengadakan sosialisasi. Mengadakan sosialisasi biasanya kami berikan sebelum mahasiswa masuk di PMB. Kami pasang beberapa banner alur bagaimana sih pelaporan. Nanti bagi teman-teman yang mau melaporkan bahwasanya dirinya merasa terjadi kekerasan atau pelecehan di dirinya, bisa melaporkan secara online. Semua data kami sembunyikan, kami menjaga privasi. Terus setelah itu kami informasikan kami dudukkan si korban, mendengarkan ceritanya secara realnya seperti apa. Terus kami mencari pelakunya siapa. Terus nantinya kami akan selesaikan secara hukum seperti itu. Baik, terima kasih Mem. Baik Pak, perkenalkan nama saya Yulia Gracela. Di sini saya sebagai siswi tingkat 1. Saya di semester 2. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait kasus pelecehan di akademik. Ya, jadi sekarang saya akan bertanya kepada Bapak dan jawabannya menurut pendapat Bapak sendiri. Jadi Pak, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang maraknya kasus pelecehan di lingkungan pendidikan? Kurangnya pengaturan yang dari kampus lah. Sebetulnya pelecehan itu kan tidak benar, ya. Tetapi kalau ada tim pengawasan yang ketat dari kampus, tidak boleh segala macam hal berdua-dua. Kalau rame boleh-boleh lah untuk mengadakan suatu acara. Tapi ini ada kesempatan, makanya terjadilah. Nah, begitu. Baik Pak. Terus apa harapan Bapak terhadap institusi pendidikan dalam menangani kasus pelecehan seperti ini? Bagusnya dibentuk suatu tim untuk meningkatkan pengawasan. Itu terjangkit segala halnya kepada kampus lah. Ada lagi Pak? Berdasarkan beri petunjuk dan pengarahan lah kepada mahasiswa dan mahasiswi. Hal itu ya kasih pantauan secara agamis. Nah, itu lebih baiknya. Baik Pak. Baik, sekian sesi wawancara dari kami dan Bapaknya. Saya Muhammad Akbar, Security Bukit Palang Permai, maju untuk mahasiswi dan mahasiswa Batam sekitarnya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Selamat pagi Kak. Pagi. Perkenalkan saya Tasya Putri Ramadhani, saya perwakilan dari kelompok, izin mewawancarai Kakak tentang pelecehan terhadap perempuan di lingkungan akademik Kak. Pertanyaan pertama Kak, bagaimana menurut Kakak faktor apa yang menyebabkan pelecehan itu masih terjadi di lingkungan akademik? Kalau menurut saya, faktor yang menjadi penyebab pelecehan itu masih ada di faktor akademik, yang pertama mungkin kurangnya edukasi kepada mahasiswa, kemudian kurangnya edukasi terhadap orang-orang yang ada di kampus, masih kurang edukasi tentang bagaimana sih batasan-batasan yang seharusnya boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Kemudian mungkin masih kurang kenyamanan itu dalam arti misalkan kalau ada yang lakuin pelecehan, kita masih takut untuk melaporkan. Kalau di kampus kita kan udah ada namanya Satgas PPK. Nah itu biasanya memang ada, tapi biasanya orang masih takut ataupun mungkin dia malu kalau dia ceritakan kalau dia misalkan pernah kena ataupun pernah istilahnya terjadi pelecehan seperti itu. Oke Kak. Baik, pertanyaan kedua Kak, menurut Kakak langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus untuk mencegah agar tidak terjadinya pelecehan di lingkungan kampus tuh gimana? Langkahnya mungkin yang pertama masih mengedukasi, terus mengedukasi mahasiswa, mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar kampus, karena kan di kampus bukan hanya ada mahasiswa ya, ada dosen, ada petugas-petugas lainnya gitu, ada tenaga pendidikan yang lain. Jadi kita harus edukasi, kemudian mungkin bisa ngelakuin ini ya,
kayak bimbingan gitu, kayak kalau di sekolah mungkin ada bimbingan konseling seperti itu kan. Nah mungkin di kampus juga bisa dilakukan seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana peran mahasiswa dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman? Nah untuk peran mahasiswa itu mungkin kita harus menyadarkan mahasiswa-mahasiswa itu untuk mengenal apa sih pelecehan itu, karena sekedar catcalling saja itu sudah termasuk ke dalam pelecehan. Jangankan itu, misalkan kita ngirim stiker yang tidak sepantasnya aja itu sudah termasuk ke pelecehan, ataupun komen-komen di media sosial yang misalkan yang mengundang ke hal-hal yang tidak seharusnya itu juga sudah termasuk ke pelecehan. Jadi kita harus edukasi ke mahasiswa, edukasi ke orang-orang yang ada di sekitar kampus apa saja bentuk-bentuk pelecehan itu, biar tidak dianggap remeh, biar tidak ada kata-kata kan cuma bercandaan doang gitu. Menurut saya itu. Sekian Kak pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak ya Kak atas waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Kampus harusnya aman, bukan tempat trauma. Stop kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nilai akademis bisa dikejar, tetapi harga diri tidak bisa ditawar. Candaan yang membuat orang lain tidak nyaman bukanlah sebuah humor. Hormati teman, dosen, dan sivitas akademika di kehidupan bangsa kita. Kampus adalah tempat menguji isi kepala, bukan tempat untuk mengeksploitasi tubuh manusia. Baik, demikianlah wawancara yang telah kami lakukan hari ini mengenai pelanggaran nilai-nilai Pancasila terhadap kasus pelecehan terhadap perempuan di lingkungan akademik. Dari hasil wawancara ini, kita dapat memahami bahwa pentingnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati sesama, serta menciptakan lingkungan yang aman dan tenang, terutama di lingkungan akademik. Nah, dari hasil wawancara ini, kami berharap dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai, dan kami juga mendapat banyak pelajaran dari hasil wawancara tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada penonton yang telah menonton video ini dan memperhatikan secara seksama. Baik, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan atau kalimat. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.